Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GBDI LCD Magelang. Dimanapun kita berada, kita kembali merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Hidupkan terus ini dalam hidup kita, supaya kita terus benar-benar mengalami perubahan di dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan Amsal 29 ayat 8. Firman Tuhan berkata, pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Ya, ada satu catatan yang diberikan oleh Salomo dan ini menjadi catatan yang penting. Pencemooh mengacaukan kota. Apakah pencemooh itu? Pencemooh itu ialah orang yang suka melontarkan kata-kata hinaan, menertawakan, merendahkan, mengkritik tetapi dengan cara yang kasar dan keras. Ya, bahkan menunjukkan ketidaksukaan dengan cara-cara merendahkan seseorang yang lain, ya. Bahkan juga menyatakan penolakan dengan cara melecehkan, ya. Firman Allah berkata bahwa pencemooh ini ternyata bisa mengacaukan kota. Artinya dampak kerusakan yang dilakukan, yang dikerjakan oleh seorang yang mencemooh bukan hanya menjadi dampak bagi dirinya sendiri, tetapi bisa menjadi dampak yang berbahaya bagi orang-orang di sekitar mereka. Ya, kita melihat bahwa pencemoohnya adalah orang-orang yang kemudian melakukan sesuatu berdasarkan, ya, didorong oleh kesombongan mereka. Ya, ada keinginan untuk memberontak, tidak mau taat kepada apa yang diminta oleh mereka. Ya, dan firman Allah mencatat bahwa orang yang mencemooh itu bisa mengakibatkan kekacauan yang besar. Nah, ini yang menjadi hal-hal yang kita perlu perhatikan, ya. Kalau itu dituliskan sebagai peringatan dalam kehidupan kita, tentunya kita juga harus memperhatikan hal itu, ya. Pencemooh ternyata dalam firman Tuhan bukan saja mengeluarkan kata-kata yang merendahkan, tetapi bahkan dapat dalam tingkatan-tingkatan yang kemudian tertinggi. Pencemooh itu menjadi seseorang yang menolak, menghina segala sesuatu yang dari Tuhan. Ya, segala sesuatu yang dari Tuhan itu bisa juga peraturan-peraturan yang ada di atas kita, otoritas di atas kita, apa yang kita baca dalam firman Tuhan. Waktu kita tidak melakukannya, kita masuk dalam kategori sebagai seorang yang mencemooh, ya. Nah, hari ini mari kita belajar bahwa kalau firman Allah mencatat pencemooh itu bisa mengacaukan kota, bisa membuat kerusakan yang besar, tentunya itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita berhati-hati, ya, dengan apa yang kita katakan terutama. Ya, kita perlu menjaga mulut kita, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang masuk kategori sebagai pencemooh. Mari kita lihat bersama-sama beberapa catatan firman Allah tentang kekacauan yang ditimbulkan karena orang-orang yang mencemooh. Ya, yang pertama tercatat di dalam kitab Hakim-Hakim 8 ayat 4 sampai 18. Ya, tidak kita baca semuanya, tetapi saya ingin menjelaskan pada waktu itu Gideon dan 300 orang sedang mengejar orang-orang Midian, ya. Lalu mereka sampai ke daerah namanya Sukot dan Penuel. Lalu mereka meminta makanan, ya, untuk dapat disediakan kepada mereka. Tetapi orang-orang di Sukot dan Penuel justru mencemooh, ya, pasukan-pasukan Gideon, ya, dan mereka mengatakan hal-hal yang merendahkan pasukan-pasukan Gideon ini, ya. Nah, yang kita baca kemudian yang terjadi dalam Hakim-Hakim 4 ayat Hakim-Hakim 8 ayat 4 sampai 18 kemudian terjadi setelah Gideon kemudian akhirnya menang melawan orang-orang Midian. Dia kembali dan menghancurkan Sukot dan Penuel, kota orang-orang yang pernah mencemooh dia. Kehancuran terjadi secara besar-besaran. Ya, ini kita melihat ketika ada pencemooh yang merendahkan orang lain, sekali lagi kehancurannya bisa menjadi dampak yang besar. Kedua, kita dapat melihat juga di dalam catatan 1 Samuel 11 ayat 1 sampai 11, meskipun kita tidak membacanya, saya akan menceritakannya. Pada waktu itu ada orang-orang namanya orang-orang Yabes Gilead. Mereka menawarkan diri untuk menjadi hamba dari Raja Bani Amon, namanya Raja Nahas, ya. Namun Raja Nahas ini kemudian mencemooh, ya, menuntut orang-orang Yabes untuk kalau kamu mau menjadi hamba saya, matamu harus dicungkil yang kanan, gitu, ya. Jadi kemudian permintaan ini tuh ternyata sangat mencemooh, merendahkan orang-orang Yabes Gilead, ya, sehingga akhirnya kemudian ketika Yabes Gilead ini kemudian justru berkumpul dan ada Raja Saul di dalamnya, mereka kemudian mengumpulkan pasukan-pasukan dari Israel. Kita membaca dalam 1 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 11.
kemudian terjadi kekalahan yang sangat dahsyat ya pada Nahas dan seluruh rakyat-rakyatnya. Nah, sekali lagi kita lihat pencemooh yang kadang-kadang diucapkan oleh seorang raja, ya satu orang, tetapi itu menghancurkan, ya mengacaukan pada banyak hal. Sama seperti yang ditulis dalam Amsal 29 ayat 8. Betapa pentingnya kita menjaga mulut kita, ya untuk kemudian tidak mengeluarkan kata-kata yang mencemooh. Contoh yang ketiga adalah anak dari raja yang namanya Raja Hanun. Ya, dia juga mencemooh utusan Daud ya. Pada satu bagian Hanun ini memperlakukan ada dua orang yang dikirim oleh Daud untuk datang ya, namanya Yoab dan Abisai ya, untuk datang kepada anak Amon ya. Dia kemudian untuk Raja Hanun ini punya seorang anak, dan Raja Hanun ini sebenarnya berteman baik dengan Daud ya. Tapi kemudian ketika dia sudah tidak ada, dia kemudian digantikan oleh anaknya. Lalu Daud mengirimkan pasukan-pasukannya untuk kemudian tetap memiliki hubungan yang baik. Tapi ternyata kemudian utusan-utusan itu kembali dicemooh oleh Hanun ini ya, sehingga akhirnya dia kemudian mengalami kekalahan yang telak ya, kemudian mengalami kehancuran yang telak. Sekali lagi 3 contoh ini memberikan gambaran kepada kita. Ya, cemoohan yang dikatakan oleh satu orang bisa menghancurkan begitu banyak hal, ya rakyatnya, kotanya dan sebagainya. Bahkan pencemooh itu bisa juga membawa murka Tuhan. Ya, raja-raja yang mencemooh seperti Manasye terdapat dalam 2 Raja-Raja 21 yang dia tidak sopan, mendatangkan murka Allah atas hidupnya sehingga hidupnya mengalami banyak hal-hal yang menyedihkan ya. Pelajaran penting yang kita perlu dapatkan dari ayat ini adalah kita perlu menjaga mulut kita. Jangan sampai kita kemudian mengeluarkan kata-kata yang mencemooh. Ya, sekali lagi, kehancurannya itu bukan hanya pada satu orang, tapi bisa berdampak bagi yang lain. Karena itu mari kita belajar mulai menjaga itu dari komunitas terkecil, keluarga. Jagalah satu dengan yang lain. Anggota-anggota keluarga, orang tua, ajarlah anak-anak supaya mereka punya perkataan-perkataan yang baik kepada orang tua, ya mengeluarkan kata-kata yang sopan. Orang tua pun juga perlu belajar ya untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang mencemooh anak-anak. Mungkin nampaknya itu seperti sebuah gurauan, tetapi ketika itu sifatnya mencemooh, merendahkan, bisa mengakibatkan kehancuran. Ada banyak anak-anak yang kemudian ya ketika dewasa dia mengalami banyak hal ya, kesulitan secara emosional dalam hidupnya, dimulai dari cemoohan yang dia dengar di keluarganya. Sekali lagi, ketika ada hal-hal yang ini terjadi, itu bisa merusakkan keluarga, merusakkan banyak hal. Kedua, kita mendapatkan pelajaran penting, jaga mulut kita, jangan jadi pencemooh di komunitas. Ketika Anda ada hubungan dengan tetangga, ya jaga jangan sampai mencemooh satu dengan yang lain, supaya hubungan dengan tetangga itu bisa baik. Karena ketika kita mencemooh satu orang, mungkin kita berpikir hanya satu orang yang bisa terkena, tapi ternyata dampaknya itu bisa meluas ya. Jaga mulut kita, jangan jadi pencemooh di teman-teman kerja kita. Ya, jangan sampai kita merusakkan komunitas kerja kita ketika kita tidak menjaga mulut kita. Jaga mulut kita ketika kita ada dalam rekan-rekan bisnis kita. Jangan sampai itu kemudian merusakkan ya hubungan-hubungan bisnis. Kemudian juga ini yang penting ya, kita sebagai orang-orang percaya, jaga mulut kita, jangan sampai kemudian kita saling mencemooh justru dalam rekan-rekan sepelayanan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita ada di dalam gereja sebagai umat-umat Tuhan, firman Allah ingin mengajarkan kepada kita, perkataan-perkataan kita itu jangan sampai mengacaukan satu dengan yang lain. Jaga mulut supaya kita jadi orang-orang yang bijak. Karena itu, apa yang kita harus lakukan? Kalau firman Allah mencatat, jangan mencemooh, karena itu bisa mengacaukan. Yang harus kita lakukan adalah kita menjaga kata-kata kita supaya kata-kata kita adalah kata-kata yang bijaksana. Karena Amsal 29 ayat 8 kemudian diteruskan dengan kalimat, tetapi orang bijak meredakan marah
amarah. Mungkin kadang-kadang ada perbedaan pendapat, ada kesulitan, ada masalah yang timbul dan muncul masalah, muncul konflik. Tetapi ketika di sana ada orang bijak yang perkataan-perkataannya diatur dengan baik, perkataan-perkataannya tidak merendahkan, perkataan-perkataannya adalah perkataan yang penuh dengan kelembutan, perkataan-perkataan yang berisi kebenaran firman Allah. Di sana justru amarah itu bisa diredakan. Ya, menjaga mulut kita menjadi hal yang penting supaya kehidupan kita bukan menjadi atau mengakibatkan kekacauan, tetapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai melalui perkataan mulut kita. Puji Tuhan, demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti renungan 79. Kiranya ini masing-masing menjadi dorongan bagi kita untuk menjaga setiap apa yang kita keluarkan dari perkataan kita. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan dari masalah keluarga, mari sampaikan itu melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Itu hal tersebut akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, mengajarkan kami untuk sungguh berhati-hati dengan perkataan kami. Jangan sampai kami mengeluarkan kata-kata yang menjadi cemooh, yang merendahkan orang. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami kurang menjaga kata-kata kami, kurang menjaga mulut kami. Tapi dari firman-Mu kami mau belajar untuk lebih berhati-hati menjaga perkataan, menjaga mulut kami, sehingga yang keluar bukan kata-kata pencemooh, tapi kata-kata yang bijaksana. Berkati keluarga GBDI El Shaddai Magelang, dari setiap keluarga, ayah dan ibu, anak-anak ke orang tua, dari setiap komunitas, rekan-rekan bisnis, teman-teman, anak-anak yang bersekolah, rekan-rekan yang pelayanan di dalam gereja. Setiap kami punya perkataan yang baik satu dengan yang lain, perkataan yang membangun satu dengan yang lain, supaya dengan itu yang hadir adalah kedamaian dari Tuhan. Dimanapun kami berada, kami membawa kedamaian dari Engkau. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, terima kasih karena oleh kasih karunia seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, mengucap syukur, menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.